Hai, saya Rio. Channel YouTube saya ini yang mengambil tema Let's Talk About Law atau Mari Bicara Tentang Hukum akan membahas hal-hal terkait hukum. Sesuai temanya, konten dari channel ini akan mereview buku-buku hukum, mengulas tokoh-tokoh atau figur-figur hukum baik dari kalangan praktisi maupun kalangan akademisi, serta akan memberikan advice atau sharing tentang ilmu hukum. Tujuan dari channel ini adalah untuk mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan literasi, dan menjadi ruang informasi seputar hukum. Jadi channel ini baik buat masyarakat awam, mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum. Langsung saja, pada video ini saya akan mereview buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Buku ini karangan M. Yahya Harahap, SH, penerbit Sinar Grafika. Ini dia bukunya. Nampak ya? Oke, teman-teman. Selain merupakan salah satu buku hukum terbaik, buku ini juga merupakan salah satu buku hukum terlaris. Yang saya pegang ini cetakan yang ke-16 tahun 2016. Jadi buku ini cetakan yang ke-16 tahun 2016. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa buku ini penting dan saya rekomendasikan untuk dibaca. Yang pertama, konten bukunya sangat membantu pemahaman kita tentang hukum acara perdata, khususnya bagi para praktisi. Saat awal pertama saya memutuskan untuk menjadi praktisi hukum, saya membutuhkan buku-buku yang membahas tentang hal-hal praktis dan teknis tentang hukum acara perdata. Nah, buku ini menjadi sangat membantu saya mengenai hal-hal teknis dan praktis dalam hukum acara perdata. Selain itu, buku ini juga sangat membantu banyak sekali jurisprudensi sehingga dapat membantu ketika membuat dalil-dalil gugatan. Yang kedua, buku ini terasa sangat hidup dan praktis sebab merupakan pengalaman penulis selama 39 tahun menjadi hakim di berbagai tingkatan dan wilayah di Indonesia. Teman-teman, isi keseluruhan buku ini sendiri terdiri dari beberapa bab, yakni bab 1 tentang surat kuasa. Pada bab ini dibahas mengenai kapan surat kuasa mulai berlaku dan kapan berakhirnya, jenis-jenis surat kuasa, permasalahan penerapan surat kuasa. Bab 2 sampai dengan bab 4 membahas tentang gugatan. Dalam buku ini ada 3 jenis gugatan yang dibahas, yakni gugatan permohonan, gugatan kontentiosa atau gugatan biasa, dan gugatan class action. Bab ini menjelaskan perbedaan antara masing-masing gugatan dan bagaimana memformulasi gugatan agar gugatan menjadi baik, memenuhi syarat formil dan material. Selanjutnya, bab 5 tentang kekuasaan mengadili. Pada bab ini membahas tentang kompetensi atau kewenangan pengadilan atau pengadilan mana yang berhak mengadili suatu perkara akan dijabarkan dengan detail mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan, tata cara menentukan atau memilih pengadilan mana yang akan ditujukan gugatan, bagaimana bila terjadi sengketa kewenangan mengadili dan siapa yang berwenang mengadilinya. Selanjutnya, bab 6, tata cara pemanggilan dan proses yang mendahulunya. Pada bab 6, dibahas mengenai tata cara pemanggilan para pihak yang bersengketa oleh pengadilan. Tahap pemanggilan, jarak waktu pemanggilan, siapa yang melakukan pemanggilan, pendelegasian pemanggilan, larangan melakukan panggilan, dan panggilan batal. Selanjutnya, pada bab 7 tentang putusan akta perdamaian dalam sistem mediasi. Pada bab 7 ini dibahas mengenai
penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan proses mediasi. Prosedur mediasi, syarat formil putusan perdamaian yang bertentangan dengan undang-undang, serta kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian. Selanjutnya, bab 8 tentang penyitaan. Pada bab 8 ini dibahas mengenai penyitaan yang meliputi pengertian penyitaan, prinsip-prinsip pokok sita, jenis-jenis sita seperti sita revindikasi, sita jaminan atau konservator beslak, dan sita harta bersama atau marital beslak. Dalam praktek, penentuan sita ini sangat penting agar tidak salah dalam mengajukan sita terhadap perkara yang ditangani. Selanjutnya, pada bab 9 tentang proses acara verstek. Pada bab 9 dibahas mengenai pengertian verstek atau putusan tanpa kehadiran tergugat. Bagaimana syarat agar acara verstek dapat dilakukan dalam persidangan, bagaimana penerapan acara verstek bila tergugat lebih dari satu orang, bagaimana bentuk putusan verstek, upaya hukum apa yang bisa dilakukan terhadap putusan verstek, serta bagaimana perlawanan terhadap putusan verstek. Selanjutnya, pada bab 10 tentang eksepsi dan bantahan pokok perkara. Bab 10 ini bagian bab yang menurut saya sangat menarik. Pada bab ini dibahas secara detail mengenai pengertian dan tujuan eksepsi, cara mengajukan eksepsi, upaya hukum terhadap putusan eksepsi, jenis-jenis eksepsi seperti eksepsi plurium litis konsorsium atau kurang pihak, eksepsi error in persona atau salah pihak, obscur libel atau gugatan kabur, nebis in idem, dan lain sebagainya. Pada bab ini, kita diajak untuk melihat apakah suatu gugatan sudah memenuhi hal formil atau tidak. Sebab dalam suatu gugatan, hal formil itu sangat penting. Apabila hal formil dalam suatu gugatan tidak terpenuhi, maka menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau secara hukum sering disebut need on conflict verklaard atau sering disebut NO. Selanjutnya, kita akan membahas penjelasan bagaimana membuat bantahan dalam pokok perkara. Di dalam bab ini, penulis juga menyertakan banyak jurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat memperkaya pemahaman pembaca. Nah, selanjutnya pada bab 11, yakni tentang gugatan rekonvensi. Pada bab 11 ini dibahas pengertian gugatan rekonvensi atau gugat balik, syarat formil dan syarat material dari gugat rekonvensi, larangan mengajukan gugat rekonvensi, dan cara pemeriksaan gugatan rekonvensi dan atau konvensi. Selanjutnya, bab selanjutnya kita masuk pada bab 12, yakni tentang pembuktian. Pembuktian merupakan proses terpenting dalam persidangan. Pada bab ini, Yahya Harahap membahas dengan sangat detail mengenai prinsip-prinsip pembuktian, beban pembuktian, batas minimal pembuktian, klasifikasi kekuatan pembuktian, alat-alat bukti, yakni seperti alat bukti tulisan, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah di muka hakim. Kita bisa dapat pemahaman yang kuat mengenai persoalan pembuktian dalam buku hukum perdata di dalam ulasan pada bab 12 ini. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bab ini, bab selanjutnya yakni bab 13 tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli. Pada bab ini dibahas mengenai pengertian dan pengaturan mengenai pemeriksaan setempat. Siapa yang bisa meminta atau mengajukan pemeriksaan setempat, bagaimana tata cara pemeriksaan setempat, mengenai biaya dan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan setempat, akan dibahas pada bab ini. Selanjutnya juga dijelaskan kepada pembaca mengenai pengertian ahli, pengangkatan ahli, bentuk-bentuk penyampaian pendapat ahli, siapa saja yang
cakap atau yang tidak cakap menjadi seorang ahli, dan nilai kekuatan pembuktian dari pendapat ahli. Itu dia tadi pada bab 13. Bab selanjutnya itu bab 14 tentang putusan pengadilan. Nah, pada bab terakhir ini atau bab 14 dibahas mengenai putusan pengadilan, antara lain mengenai pengertian dan azas putusan. Bagaimana hakim memformulasi putusan, bagaimana cara hakim untuk mencari dan menemukan hukum yang dituangkan dalam putusannya. Jenis-jenis putusan, eksekusi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, dan pemulihan kembali terhadap objek yang sudah dieksekusi terlebih dahulu. Itu dia tadi pada bab 14. Teman-teman, buku ini sangat recommended untuk menambah pemahaman dan kapasitas kita dalam hukum acara perdata. Ulasannya sangat praktis sehingga membuat kita mudah untuk memahaminya. Yahya Harahap dalam buku ini juga banyak memberikan jurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat menjadi rujukan bagi pembaca untuk melihat lebih jelas antara aturan dan putusan, antara teori dan putusan. Teman-teman, untuk melengkapi buku acara perdata ini, Yahya Harahap juga menulis 3 seri buku lagi yang merupakan lanjutan dari buku ini, yakni buku hukum acara perdata pada tingkat banding, pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali, serta permasalahan eksekusi di bidang perdata. Bisa dilihat di layar ini ya. Buku-buku ini akan direview pada video-video selanjutnya. So, jangan lupa ikuti terus channel ini. Demikian review buku pada video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar tetap mengedukasi dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng pada channel ini. Bila teman-teman memiliki saran buku-buku hukum yang mau direview, bila ada pertanyaan-pertanyaan seputar hukum, atau bila ada saran untuk pengembangan channel ini, silahkan tulis di kolom komentar pada channel ini. Mari meningkatkan kemampuan literasi kita dan membangun Indonesia dengan membaca. Ingat, setiap orang sukses pasti ada buku yang dibacanya.